Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Insya Allah. Wah, gak terasa fans. Kira-kira 5 hari lagi kita udah harus berpisah sama bulan Ramadan dan merayakan hari kemenangan Idul Fitri. Nah, buat kamu-kamu nih yang ada di perantauan, pasti juga udah gak sabar kan? Kepengen buru-buru pulang kampung. Nah, buat yang ingin mudik, bisa juga nih lewat jalur pantai selatan. View pemandangannya lebih cakep. Kulinernya juga enak-enak fams. Kalau cari oleh-oleh juga gampang. Gimana? Masih ragu-ragu? Ini nih buktinya. Yeehaw! Wih, lebaran tinggal menghitung hari. Caelah, kayak lagunya Mimi Krisdayanti nih. Buat pemudik dari Jakarta dan sekitarnya, dengan tujuan Pulau Jawa bagian selatan, sebaiknya cobain nih jalur pantai selatan yang dikenal sebagai jalur mudik dengan pemandangan terindah dan social mediaable. Gak percaya? Yuk, simak nih fakta-faktanya. Spesial di Ragam Indonesia hari ini. Rencananya, Tante Dewi dan keluarga mau mudik dari Jakarta Pusat ke Cilacap nih fams. Ceritanya, mereka tuh trauma sama kemacetan terparah sepanjang sejarah pada lebaran 2016 lalu. Seperti biasa, sebelum jalan, kendaraan harus dipastikan dalam kondisi yang baik. Selain rem dan lampu, ban juga termasuk bagian yang vital banget fams. Jadi, jangan ambil risiko dan sebaiknya menggunakan ban mobil yang disarankan oleh produsen mobil kamu ya. Kalau dirasa semua udah normal, jangan main gas-gas langsung aja. Berdoa. Semoga perjalanan mudik kamu lancar dan selamat sampai tujuan. Untuk menuju jalur Pansela, disarankan untuk lewat tol dalam kota menuju Bandung. Kalau pakai mobil kecil, lebih enak lewat tol Japek alias Jakarta Cikampek fams, karena lebih efisien waktu tempuhnya. Setelah melintas sejauh 157 km, keluar jalur tol Soreang ya fams. Selanjutnya berkendara ke arah selatan sampai nanti ketemu sama pantai. Oh iya fams, beberapa tahun kebelakang jalur Pansela emang udah sering dipromosin pemerintah sebagai jalur alternatif mudik. Tapi masih banyak pemudik yang lebih mengandalkan jalur Pantura saat pulang ke kampung halaman. Salah satu masalahnya nih adalah bentang alam penghubung antara utara dan selatan yang berbukit-bukit serta berkelok-kelok. Disarankan untuk yang baru bisa nyetir mobil, sebaiknya duduk sebagai penumpang aja ya fams. Kasih ya ke udah berpengalaman aja deh. Tapi kalau udah ketemu jalur yang sejajar sama pantai, rasanya lega banget. Jalanannya udah bagus banget. Udah nggak ada lagi tuh lubang-lubang 3 dimensinya. Menurut data dari Badan Pengatur Jalan Tol, kesiapan lintas Pansela sepanjang 1.543 km ini udah mencapai 93%. Bisa dibilang hampir sempurna fams. Salah satu fasilitas yang paling penting adalah adanya lampu jalan fams. Di beberapa titik, lampu jalan agak susah didapat. Nah, kurangnya penerangan pada malam hari ngebikin pengguna jalan ini harus lebih berhati-hati. Konon katanya fams, sakitnya karena diguna-guna. Bukan. Emang gak harus semua ruas jalan nih dipasang lampu penerangan jalan nih fams. Tapi cuma dipilih ruas jalan yang lebih rawan aja yang dipasangi lampu. Jadi, kalau mau lewat jalur ini, perjalanan kamu lebih baik ditemani matahari aja ya. Lebar jalan yang juga rata-rata mencapai 5-7 meter ini juga relatif rindang kok. Fams, seperti yang kamu lihat nih, udah jadi rahasia umum kalau jalur mudik Pansela ini menawarkan keindahan bak surga dunia. Pantai-pantai di selatan terkenal cantik-cantik fams. Gimana? Tahun ini mau mudik lewat Pansela? Jalur ini bisa menjadi alternatif bagi para pemudik. Fans, namanya pulang kampung, minimal bawa oleh-oleh atau apa gitu ya nggak? Banyak loh oleh-oleh dari bumi Pasundan, Jawa Barat yang serba nikmat. Tentunya dengan harga yang sangat bermasyarakat. Hehehe. Nah, setelah berkendara lebih dari 3,5 jam, kamu bisa singgah sebentar nih ke salah satu toko oleh-oleh yang ada di Jalan Raya Ciwidey, Patengan, Kecamatan Ranca Bali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Mulai dari beraneka ragam kerupuk, coklat, teh, kopi, arum manis, dan masih banyak lagi buah tangan yang bisa dibeli.
Harga yang ditawarkan juga cukup terjangkau, fams. Mulai dari 2.000-an aja. Toko oleh-oleh ini buka dari pukul setengah 9 pagi sampai jam 8 malam. Serunya lagi, kalau kamu kesini saat pagi hari atau siang hari, dapat tontonan gratis. Pembuatan salah satu kue kebanggaan masyarakat Kabupaten Bandung Selatan. Fams, ternyata nggak cuma Jogja aja loh yang punya pia. Kota Bandung juga punya tuh, namanya Pia Kawitan. Nama Kawitan sendiri berasal dari bahasa Sunda, yang artinya pertama atau awal. Karena kudapan ini jadi pelopor produsen pia yang ada di Pangalengan, Kabupaten Bandung pada tahun 2000. Awalnya, pia Kawitan dibuat di rumah-rumah warga dengan skala kecil, fams. Ada 4 pilihan rasa yang bisa dipilih, yaitu kacang hijau, coklat keju, dan susu. Satu kotak ini berisi 10 buah pia Kawitan. Dibanderol dengan harga 17 ribuan aja, fams. Sayangnya, karena termasuk makanan basah, pia Kawitan ini cuma bisa tahan paling lama 3 hari ya, fams. Fams, rekomendasi oleh-oleh selanjutnya ada yang seger-seger manis, bernama Manisan Paladang. Satu bungkus dengan berat 200 gram ini bisa kamu bawa pulang cuma dengan Rp15.000 aja, fams. Manisan Paladang sendiri merupakan kepanjangan dari pala dan gedang, atau pepaya dalam bahasa Sunda. Pepaya yang digunakan harus yang masih muda, dengan tekstur yang masih keras dan warna yang pucat gini nih, fams. Sahabatnya pepaya muda adalah pala, fams. Karena mengkonsumsi buah pala terlalu banyak bisa menimbulkan gejala seperti mual dan pusing. Buah pala yang digunakan hanya setengah dari berat buah pepaya. Wits, biji palanya nggak dipakai, harus dibuang ya. Berbeda dengan manisan buah lainnya, kedua buah yang sudah dikupas tadi harus dicuci bersih untuk kemudian diparut, fams. Oh iya, fams, kalau lagi bulan Ramadan kayak gini, Bu Komaria dan dibantu beberapa karyawannya ini lagi ngebut bikin manisan Paladang untuk stok lebaran, fams. Maklum, salah satu camilan legendaris ini jadi camilan wajib saat hari besar seperti Idul Fitri atau gelaran pesta pernikahan. Nah, ini nih dibalik alasan penggunaan pepaya mentah untuk sebuah manisan Paladang. Pepaya yang sudah matang cenderung punya kandungan air yang banyak, fams. Kalau pakai pepaya matang jadi rugi karena yang mau dipakai ini cuma serat buahnya aja tuh. Hal yang paling mencolok dari camilan ini adalah variannya yang berwarna-warni, mulai dari merah, kuning, dan hijau. Semacam lampu lalu lintas dalam sebuah manisan ya, fams. Yang namanya manisan pasti pakai gula dong. Selain memberikan rasa manis, gula juga bersifat sebagai pengawet loh, fams. Soalnya, gula bisa mencegah tumbuhnya mikroba pembusuk. Jadi, nggak perlu pakai bantuan pengawet berbahaya untuk pengawetannya. Setelah dimasak kurang lebih dari 30 menit, bakal jadi manisan Paladang dibentuk bulat-bulat, seukuran kelereng, fams. Kayak bikin onde-onde gitu. Proses yang satu ini yang paling menyita waktu banget, soalnya gak ada mesin dan masih manual banget. Kalau onde-onde dilapis dengan wijen, manisan Paladang dibalut dengan gula pasir. Bukan sekedar camilan biasa, manisan Paladang ini juga dipercaya berkhasiat bagi tubuh loh. Mulai dari mengobati masuk angin sampai memperlancar pencernaan. Siapa bilang udah selesai? Tahan, fams! Manisan Paladang ini harus dijemur di bawah matahari untuk memastikan gula-gulanya menempel dengan sempurna. Gak ada hacknya nih, fams. Bener-bener pakai cahaya ilahi. Kalau lagi hujan, ya harus lari secepat kilat untuk menyelamatkan manisan-manisan ini. Tuh kan, oleh-oleh sederhana dengan harga murah aja udah bisa bikin bahagia. Kalau lagi mudik via jalur Pansela, bisa banget nih, fams, mampir ke objek wisata Geopark Ciletuh. Ulala, indahnya! Di sini, kamu bisa menikmati hijaunya pepohonan, air terjun, serta pantai dan bentangan lautan. Gak jauh dari jalan utama, kamu bisa langsung menuju spot air terjun Cimarinjung. Nah, ini dia, fams, Curug Cimarinjung. Penuh dengan ketenangan dan keanggunan ya, fams. Ketinggian air terjun ini mencapai 50 meter. Bukan termasuk air terjun yang tinggi kok, fams. Namun, debit air ini cukup tinggi apalagi saat musim hujan. Kalau bermain di tepi-tepian seperti ini, masih diperbolehkan kok. Pokoknya, tetap jaga ketertiban dan jangan melanggar untuk coba-coba berenang di sini ya, fams. Berikutnya, lanjut ke area ketinggian, fams. Kamu bisa datengin nih Puncak Dharma. Spot ini merupakan salah satu situs yang berada di dataran tinggi Jampang, Desa Girimurti, Kabupaten Sukabumi. Dataran ini berada di tinggian 340 meter di atas permukaan laut, fams. Lumayan tinggi ya. Di spot ini, kamu akan merasakan keindahan view Ciletuh.
karena daerah inilah yang paling tinggi dari Semenanjung Ciletuh, fams. Wah, pokoknya surga banget deh, fams. Anyway, fams, sejak tahun 2018, kawasan Ciletuh ini mendapat predikat Geopark Global dari UNESCO. Itu loh, Badan Pendidikan dan Budayanya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Geopark sendiri berasal dari kata Geological Park, yang berarti taman geologi atau taman bumi. Kawasan Geopark ini mempunyai luas kurang lebih 128.000 hektar dengan 8 kecamatan di selatan Sukabumi, mulai dari Pelabuhan Ratu hingga ke ujung Genteng. Oh iya, fams, ikon kawasan Ciletuh yaitu Pantai Balangpang ini, kalau melipir ke sini saat mudik, kamu bisa sedikit eksis dengan bersuah foto dituliskan Geopark Ciletuh kayak begini nih. Wah, lumayan loh buat update story mudik, yoi nggak? Kalau lihat kepiting jumbo tersaji spesial di depan mata begini, langsung sikat aja deh. Wah, mantap ini olahan kepiting jumbo ini nih, fams. Menjadi hidangan khas di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Beuh, nikmati deh kelezatan lelehan saus pedas yang berpadu dengan daging kepiting yang gurih. Luar biasa. Kalau nggak terlalu suka dengan kepiting, aneka seafood lain ini juga bisa kamu pesan kok, fams. Mulai dari udang sampai lobster, komplit deh. Mau diolah dengan aneka jenis saus dan sambal, bisa kok, fams. Seafood di sini terkenal murah meriah, fams. Nikmat dan bersahabat buat di kantong juga. Menu keunggulannya, si jumbo kepiting merah ini, di balik cangkang kerasnya, ada kelembutan dan tebalnya daging kepiting. Udah kayak nemu harta karun aja deh untuk menikmatinya. Fams, banyak orang menghindari daging kepiting ini karena mengandung kolesterol yang cukup tinggi. Padahal makanan lot yang satu ini punya banyak nutrisi penting yang lainnya loh. Kalau dikonsumsi nggak berlebihan, kepiting ini dia mampu membantu memelihara kesehatan jantung, baik untuk otak dan membantu memelihara sistem kekebalan tubuh. Cocok deh buat kondisi sekarang ini nih, fams. Oh iya, buat kalian penggemar seafood yang nggak suka pedas, bisa jajal hidangan berkuah satu ini nih, fams. Kuahnya menyegarkan, isian seafood di dalam yang melimpah ruah. Mantap lah. Ini dia nih, fams, primadonanya, kepiting merah alias sea red crab. Ukuran yang besar, jadi jaminan daging di dalamnya juga tebal. Mengolah aneka seafood butuh pengolahan secara khusus. Bumbu sajian dengan cita rasa pedas bisa jadi peredam sekaligus pemberi sentuhan nikmat yang pas. Kepiting hidup dengan cangkang yang keras, dengan 2 buah capit sebagai senjatanya, fams. Kalau mau dimasak, hancurin dulu ya, fams, supaya bumbu ini bisa meresap sempurna ke dalam daging. Untuk kurangi aroma amis, daging kepiting ini diberi perasan jeruk nipis. Efektif juga loh untuk memberikan kesegaran pada dagingnya. Biar nggak merusak rasa, nggak usah dikasih terlalu banyak juga, fams. Jangan lupa, taburi sedikit garam untuk membantu kerja jeruk nipis. Sama-sama bisa mengurangi amis, fams. Sambil menunggu kepiting dimarinasi, kita olah bumbunya dulu nih. Potong cabai, bawang, dan bawang bombay, dimasak bersama aneka kecap dan saus sebagai pelengkap. Gak usah lama-lama, cukup sampai aroma harumnya tercium. Kepiting merah bisa masuk ke penggorengan, fams. Warna merah pada cangkang kepiting karena hewan crustacean ini memiliki kandungan protein dan pigmen. Saat mulai dimasak dan terpapar panas, zat pigmen dan protein di cangkang kepiting ini terlepas, sehingga warnanya menjadi merah atau makin menyala. Oh iya, fams, dalam dunia kuliner, warna pada makanan ini sangat mempengaruhi rangsangan pada jantung dan tekanan darah, sehingga bikin nafsu makan jadi bertambah. Wah, mantep nih. Kepiting merahnya semakin merah menyala gitu. Taburan gula, garam, dan lada bubuk bikin rasanya makin sempurna loh, fams. Memasak seafood ini nggak perlu lama-lama, supaya nutrisinya tetap terjaga. Kalau udah harum dan kepitingnya merah, tandanya udah matang tuh. Terakhir, tinggal tuang minyak wijen ke sajian kepiting. Mantap, fams. Olahan kepiting merah ala nelayan seafood dari Cianjur. Oh iya, fams, dalam dunia kuliner seafood, kepiting merah ini menjadi sajian spesial alias istimewa. Fams, masih ngomongin jalur mudik lewat Pantai Selatan. Nah, di segmen kali ini, Joy mau kasih nih info spot-spot menarik sepanjang perjalanan mudik kamu. Mulai dari wisata yang oke punya, kuliner, dan oleh-oleh yang kece-kece, serta produk kerajinan yang mengesankan. Banyak banget kan? Ya udah kalau gitu, yuk buruan, kita lihat deh liputannya. Buat yang biasa berkendara jauh, nyetir sendirian selama lebih dari 13 jam dari Jakarta ke Cilacap emang berasa banget, fams.
Tapi tenang aja, di Kabupaten Bandung, kamu bisa manjain otot dengan cara dikubur kayak gini. Nah loh. Yang kayak gini ternyata udah dilakukan masyarakat Jepang sejak 400 tahun lalu, fams, hingga saat ini. Mereka memanfaatkan pasir panas dari vulkano untuk kesehatan yang disebut dengan mandi pasir. Tubuh kamu akan dikubur maksimal 30 menit, fams. Kalau ada yang kurang nyaman sebelum 30 menit, kalian udah bisa kok mengakhiri sesi spa mandi pasirnya. Salah satu resort yang ada di Kecamatan Ranca Bali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ini emang nggak main-main untuk urusan memanjakan pengunjung. Bukan cuma pengunjung yang bisa nginep di resortnya nih, fams. Kamu yang nggak pengen nginep tapi bisa ngerasain fasilitasnya juga bisa kok. Untuk tiket masuknya dibanderol dengan harga Rp20.000. Tapi untuk bisa nyobain spa mandi pasirnya sendiri cuma dengan menyisikan Rp50.000. Nah, tapi nggak semua orang bisa nyobain spa yang satu ini ya. Makanya harus dicek tensi dulu untuk mengetahui tekanan darah. Buat yang punya penyakit hipertensi, asma, dan anak-anak di bawah 17 tahun, sebaiknya jadi penonton dulu aja deh. Karena bakal mengeluarkan keringat dalam tubuh, pengunjung diberikan kimono yang digunakan sepanjang spa berlangsung. Selagi ganti baju, petugas nyiapin pasir yang akan digunakan. Fams, gak semua pasir loh bisa digunakan untuk spa mandi pasir. Makanya pasir ini langsung didatangkan dari Kabupaten Pangandaran, fams. Hanya pasir hitam atau yang biasa disebut dengan pasir beton aja nih yang digunakan. Soalnya jenis pasir ini dipercaya mengandung mineral dan zat yodium yang bisa membantu pengobatan beberapa jenis penyakit. Nah, saat akan berendam, petugas akan memandu kamu untuk menuju tempat berendam pasir yang sudah difasilitasi dengan bantal dari kain. Tinggal berbaring aja di seperti posisi tidur. Kemudian ditimbun dengan pasir secara perlahan sampai menutupi seluruh tubuh kecuali kepala. Nah ini nih, dibalik alasan hanya orang dewasa yang gak ada riwayat hipertensi dan asma yang gak boleh ikutan. Ternyata pasir ini berat banget, fams. Kalau udah di posisi kayak gini, anggota tubuh ini gak bisa bergerak lagi. Bagian dada pun tertimbun dengan pasir. Sensasi yang akan dirasakan bukan hanya menenangkan, tapi juga memberikan efek relaksasi pada otot pinggang, leher, menghilangkan ketegangan otot tubuh, dan peredaran darah menjadi lancar. Soalnya, di bagian bawah timbunan pasir ini ada pipa yang bertugas untuk memanaskan pasirnya nih, fams. Penasaran kan? Menariknya, konsep mandi pasir ini sebenarnya diadaptasi dari hewan-hewan yang sering berguling di tanah untuk mengeringkan bulu dan menyingkirkan parasit pada tubuh mereka. Mumpung di sini, kurang afdol nih kalau nggak nyobain waterpark air panasnya. Yap, air kolam ini berasal dari Gunung Kawah Putih yang terletak nggak jauh dari sini. Makanya, wisata airnya punya dua kepuasan sekaligus. Bisa menikmati suasana dingin dan sejuk, tapi tetap bisa berenang dengan air panas yang menyehatkan. Karena mengandung sulfur dan belerang, manfaatnya ada banget loh, fams. Bisa mengeluarkan racun, karena terbukanya pori-pori kulit dan langsung mengeluarkan toksin. Bahkan, air panas juga bisa nih menghilangkan ketegangan dan stres, fams. Gak cuma itu aja, ada juga nih wahana taman air, papan seluncur. Wah, seru deh. Di sela-sela perjalanan mudik, jika sudah mendekati beduk maghrib, wajib banget nih sudah punya referensi spot buat buka puasa. Jangan sampai deh buka puasanya ngasal, iya kan? Siapa yang mau bakso seafood? Wajib cicipi nih. Bagi kamu, para penggila masakan laut, ada bakso lobster, bakso kepiting, dan bakso cumi beranak. Gak usah takut. Makan sesekali nggak bikin gendut kok. Walau ukuran bakso yang jumbo, kamu yang makan bakal tetap imut-imut. Hehehe. Baru dibuka pertengahan tahun 2020, bakso seafood Garut langsung menyita perhatian. Muncul di tengah pandemi, kreativitas justru makin teruji. Hasilnya, deretan bakso-bakso menggiurkan kayak begini. Aneka biota laut seperti lobster, cumi, dan kepiting ini dijamin fresh. Dipasok dari kawasan Laut Garut Selatan. Di sini nih, fans, bakso viral dari Garut berawal. Gak cuma seafoodnya aja, balutan daging bakso di luarnya juga terjaga kesegarannya. Di sini kita bisa memilih sensasi kuah tom yum, asam pedas, atau sensasi kuah original dari kaldu sapi. Mantep lah pastinya. Di sini juga ada pilihan bakso dalam bambu yang dibakar. So pasti rasanya nggak kalah cetar, fams. Dari aroma bakarannya aja bikin lidah bergetar. Bukan cuma sekedar viral, kualitas rasa juga nggak asal, fams. Enaknya maksimal.
Bakso lobsternya bukan kaleng-kaleng. Dagingnya tebal dengan tingkat kematangan yang sempurna. Soal rasa, lobster selalu istimewa. Kombinasi unik ini antara seafood dan bakso, yakin deh bakal bikin ketagihan. Kuahnya mantul, cocok sama kejutan isian bakso di dalamnya. Kalau takut sama baksonya yang jumbo, di sini juga tersedia ukuran kecil, sedang sampai besar. Variasi harganya juga nggak bikin naik tekanan darah, fams. Mulai dari 30 ribuan aja, fams. Kalau takut darah tinggi atau alergi, bakso bakar bambu ikan tenggiri ini bisa jadi solusi loh. Komplit deh pilihannya. Harga dan rasanya bisa bikin happy. Nah, kalau kamu penasaran sama rasanya, silakan datang aja nih ke sini nih, fams. Yaitu di Jalan Subyadinata, Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Selama kurang lebih 6 jam perjalanan dengan rute yang luar biasa sedap, kamu akan dimanjakan dengan pemandangan pantai di sebelah kanan jalan. Gak ada salahnya buat cuci mata, fams. Sekalian kasih waktu mobil buat istirahat dulu di Pantai Ranca Buaya ini nih, fams. Biar istirahatnya makin feels like home, sebaiknya bawa kasur untuk perjalanan mudik kamu, fams. Jangan berpikir macam spring bed gitu ya, fams. Pakai kasur tiup aja, udah nyaman banget kok. Gak harus dipompa secara manual. Dalam sepaket kasur tiup ini udah disediakan pompa elektriknya juga. Biasanya sih menggunakan lighter yang ada pada mobil untuk jadi soket sumber listriknya. Gak perlu lama-lama, tunggu 2 menit aja. Dan tada! Kasur angin yang mengembang dengan sempurna. Fams, aksesoris ini emang bisa mengubah kabin tengah mobil jadi tempat tidur. Tapi kasur angin ini dianjurkan saat mobil berhenti dan tidak dalam kondisi berjalan ya. Ada resiko yang bisa muncul kalau penumpang baris tengah tidak dalam posisi duduk. Amit-amit nih, kalau mobil melakukan rem mendadak, penumpang bahkan bisa terpental keluar mobil loh. Nah, kalau mudiknya bawa bocah, harus siapin amunisi, biar mereka nggak bosan, karena harus menempuh perjalanan panjang, fams. Sekali-sekali boleh lah ya, mereka diberikan gadget biar tetap anteng. Atau bisa juga bawa permainan macam gigi buaya yang satu ini. Cara mainnya gampang banget, fams. Pemain bergantian menekan gigi buaya satu persatu. Dan kalau salah tekan, maka gigi buaya ini akan tertutup dengan menggigit tangan pemain. Gigitannya nggak akan sakit kayak gigi buaya beneran kok. Cuma ada sensasi kaget aja nih yang bikin seru. Pantesan kalau permainan ini pernah muncul pada game show acara Running Man di Korea. Seru banget sih. Mumpung di sini, sekalian nikmatin pantainya juga ya, fams. Pantai Ranca Buaya terletak di Desa Purbayani, Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pantai ini terkenal dengan karakteristik batu karang dan berbatasan langsung dengan Laut Samudra Hindia di sebelah barat. Jadi nggak heran kalau ombaknya ini juga nggak bisa diajakin bercanda. Kalau lagi beruntung, kamu juga bisa ngelihat nelayan yang mau berangkat berlayar. Pada sore hari, mereka biasa menangkap ikan-ikan kecil yang bersembunyi di balik karang. Kira-kira 200 hingga 500 meter dari bibir pantai. Nah, menjelang beduk maghrib, kamu bisa singgah nih, buka puasa sekaligus sholat maghrib. Kurang lebih 15 menit dari Pantai Ranca Buaya, terdapat Masjid Al-Jabar. Masjid ini merupakan yang terbesar dan terluas di Kabupaten Garut. Bukan hanya megah, lokasi Masjid Al-Jabar Garut ini juga sejajar dengan laut dan dibangun di atas bukit. Dari spot ini oke banget deh buat menikmati panorama indah saat matahari akan tenggelam. Yap, sunsetnya kece badai, fams. Anyway, perjalanan masih panjang, fams. Masih ada 242 km lagi untuk sampai di Cilacap. Hati-hati ya. Selamat sampai tujuan ya. Gas, fams! Kasih yang seru-seru buat perjalanan mudik kalian jadi makin seru. Ini dia, spot wahana yang serba komplit dan cocok buat wisata keluarga. Nama tempat wisatanya, Wahana Alam Parung, fams. Lokasinya tepat di Tanjung Kerta, Tasikmalaya, Jawa Barat. Kalau dari kota Tasikmalaya sih, kurang lebih jaraknya 1 jam perjalanan atau sekitar 40 km. Tempat wisata ini salah satu primadona yang mencuri perhatian masyarakat, fams. Salah satunya karena wisata yang ada di pedesaan, lalu udara segar yang jauh dari kebisingan dan polusi kendaraan. Cocok nih dijadikan refreshing, menghilangkan kejenuhan. Kalau kata anak milenial sih, healing, fams, healing. Wahana Alam Parung ini juga berada di dataran tinggi. Udara sejuk, pemandangan menenteramkan hati, dan banyaknya aktivitas yang bisa dilakukan di sini bikin makin betah nih dan gak mau pulang pastinya.
Seperti yang satu ini, fans. Kita sebut aja Flying Fox kecil, karena nggak berada di ketinggian. Jadinya nggak diperlukan pengaman, fans. Pendek banget kok, kayak ayunan. Udah gitu tinggal meluncur aja nih. Tapi sensasinya mirip kok dengan Flying Fox. Talinya pun menggunakan tali tambang khusus dan katrol tali sebagai penggeraknya. Jadi mampu menahan beban hingga 60 kg, fans. Lebih dari 60 kg, jangan coba-coba naik ya, fans. Malah bikin kamu jatuh dan rusak tuh alatnya. Aduh, nggak kebayang deh, fans. Buat pencinta hewan, di sini juga terdapat mini zoo dengan beragam koleksi hewan yang menarik loh. Ada beraneka macam burung, dari burung kakatua, makau, bahkan merak. Mau lihat rusa? Ada juga loh di sini, fans. Dan bisa melihat langsung nih dari dekat banget. Hewan satu ini emang mempunyai daya tariknya tersendiri, yaitu keunikan tanduknya dan jinaknya hewan ini. Serunya lagi, kita bisa berinteraksi langsung dengan beberapa hewan di sini, seperti memberi makan pada burung kakatua dan burung makau. Jangan lupa abadikan momen dengan berfoto juga ya. Lalu, ada juga nih taman kelinci yang bisa kita ajak bermain dan beri pakan juga nih, fams. Untuk pakannya, bisa dibeli di area mini zoo ini kok. Hewan mamalia kecil yang memiliki bulu halus ini memang menjadi favoritnya di sini, fams. Karena jumlahnya yang banyak, ukurannya besar, lucu, dan jinak. Belum lagi dengan taman kelincinya yang didesain nyaman untuk bersantai sambil bermain dengan kelinci. Pakai komplit lah. Capek jalan-jalannya? Berkeliling aja yuk dengan menaiki kuda, fams. Gak usah khawatir, karena ditemani jokinya untuk keliling di kawasan wahana alam parung ini. Sambil menikmati kesejukannya sambil berkuda, manfaatnya banyak juga tuh, fams. Sambil menghilangkan lelah, tapi berasa juga olahraga berkudanya. Hihihi. Iya dong. Oh iya, fams, ada juga loh makanan tradisional khas Pasundan yang telah dikemas menjadi kudapan kekinian. Kayak yang satu ini nih. Wih, unik dan menarik nih bentuknya. Wait, ini bukan sembarang coklat loh ya. Ada isian di dalamnya yang dinamakan galendo. Kamu tahu nggak galendo, fams? Itu loh makanan tradisional dari Ciamis, Jawa Barat yang terbuat dari ampas kelapa. Ciamis, fams, emang terkenal sama hasil buah kelapa. Katanya sih sekitar ratusan tahun yang lalu ada pabrik pembuatan minyak kelapa yang gede banget. Ampas kelapa yang super duper banyak kemudian diolah warga menjadi galendo. Oh iya, kelapa yang dipakai untuk galendo ini biasanya udah berusia lebih dari 8 bulan. Kelapa yang keras dan tebal memiliki kandungan minyak yang berlimpah. Lalu cuci bersih nih tempurung kelapa untuk menghilangkan bakteri yang masih menempel. Proses bikin galendo ini hanya butuh santan, fams. So, kelapa yang udah diparut harus diperas dan disaring dari ampasnya. Oh iya, fams, galendo ternyata jadi kuliner legendaris. Katanya sih, galendo ini udah eksis sejak ratusan tahun yang lalu, fams, dan banyak peminatnya. Proses bikin galendo ini nggak butuh tambahan gula, fams, soalnya rasanya udah manis karena terdapat kandungan glukosa di dalamnya. Setelah 1-2 jam dimasak, santan bakal berubah menjadi 3 bagian. Ada minyak, air, dan ampas yang biasa disebut dengan galendo. Dulu, fams, galendo ini bentuknya mirip serbuk coklat gitu. Supaya lebih awet disimpan dan gak bau apek, kadar minyaknya dikurangi kembali. Terus dijual dalam bentuk padat deh. Supaya bentuknya makin menarik, galendo ini dibentuk seperti ini nih, fams. Wah, jadi makin kekinian kan? Gak cuma bikin kenyang aja, galendo yang dibuat dari daging buah kelapa ini ternyata kaya protein, sehingga bisa membangun dan memelihara jaringan tubuh. Mantap! Satu lagi nih, fams, jika mudik melalui jalur pantai selatan, kamu juga bisa melipir beli cindera mata yang kece badai. Pencinta keramik dan porselen, boleh nih dilirik koleksi pengrajin dari Kabupaten Cianjur. Sebuah keramik ini dibuat handmade, alias buatan tangan loh. Mulai dari membentuk sampai melukisnya dilakukan secara manual. Cat yang digunakan ini juga nggak boleh sembarangan ya. Soalnya cat khusus ini bisa meresap ke dalam keramik dan gak gampang pudar. Fams, proses melukis ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang ahli aja. Melukisnya tanpa pola dan butuh kalian khusus. Meski pelukis ini hanya menggambar secara otodidak, hasil jadinya keren banget loh. Lihat aja tuh, kegiatan yang sudah ditekuni selama puluhan tahun ini. Bisa menghasilkan lukisan yang cantik banget loh. Nah, ini nih, keramik-keramik setengah jadi. Sabar ya, pembuatan keramik ini prosesnya lumayan panjang loh. Selanjutnya, semprot menggunakan glasir atau keramik kaca. Lapisan inilah yang memunculkan permukaan bening khas keramik.
Glasir disemprotkan ke seluruh permukaan keramik pada bagian luar dan dalam. Terakhir, keramik ini dipanaskan dalam oven dengan suhu mencapai minimal 1500 derajat Celcius. Pemanasan dengan oven ini bisa menghasilkan keramik lebih kokoh dan muncul glasir khasnya porselen. Setelah di oven, warna cat lukis juga terlihat lebih tebal dan semakin menonjol, fams. Di Indonesia, fams, keramik sudah dikenal sejak zaman Neolitikum. Saat itu, gerabah tanah liat ditemukan sebagai alat yang digunakan untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Kalau keramik jenis buchisi menjadi ciri khas etnis Tionghoa, fams. Aneka keramik ini memiliki harga bervariasi, mulai dari puluhan sampai ratusan ribu. Untuk pesanan tetap, datang dari Papua, berupa piring-piring yang sering digunakan dalam berbagai acara adat di sana, fams. Keren ya? Fams, semoga informasi tadi yang disajikan bisa menambah kecintaan kita terhadap Indonesia dan tentunya bisa bikin pagi ini jadi lebih berbahagia. Pokoknya, nonton terus Seragam Indonesia. Setiap Senin hingga Jumat, mulai pukul 5:15 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya, only on Trans 7. Sampai jumpa!